Om Swastiastu. Selamat malam. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di dalam video vlog saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhayo. Baik, pada malam hari ini saya melanjutkan lagi membahas tentang beberapa catatan kritis saya. Namun saya tidak bisa langsung kepada tema yang ke-10 sebenarnya. Tema ke-10 itu sebenarnya berbicara tentang Bali Government, bagaimana pemerintahan ala Bali sebenarnya, khususnya adat budaya Bali sebenarnya sudah punya desa adat. Namun sebenarnya sebelum masuk ke tema ke-10 itu, menarik sebenarnya untuk dibahas sebagaimana request kawan saya merequest dari Sumatera berkaitan dengan tugas pokok fungsi daripada aparatur sipil negara. Jadi pada vlog malam hari ini tema utamanya atau mainstreamnya itu adalah tentang netralitas aparatur sipil negara di dalam pemilu di Indonesia. Jadi ini sebenarnya menjadi fenomena yang dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim, sejak awal kemerdekaan Republik, masa Orde Lama, kemudian memasuki masa Orde Baru yang lebih straight lagi fakta yang terjadi di lapangan, karena pada masa Orde Baru itu one identity, satu identitas PNS. Mohon maaf karena saya juga PNS. Kemudian pada masa Orde Reformasi yang notabene semangatnya itu adalah salah satunya melakukan reformasi birokrasi, di dalam hal ini ASN juga. Namun seiring dengan waktu berjalan, kurang lebih sudah 22 tahun kita di masa reformasi ini. Namun secara normatif, dari sisi kebijakan publik, secara umum kita harus mengapresiasi pemerintah masa reformasi ini, karena dari sisi normatif sudah banyak aturan-aturan baru yang berkaitan dengan regulasi birokrasi. Bahasanya itu ada kemajuan dari sisi normatif. Untuk lebih gamblangnya, izin saya santai saja. Saya sambil santai-santai, saya harap saya bisa sangat rileks sehingga bisa semuanya mengalir seperti air. Saya sambil merokok. Jadi ketika kita bicara netralitas ASN, karena regulasinya di dalam undang-undang regulasi di Republik Indonesia, di negara Indonesia itu, di dalam ASN itu ada bahasanya PNS dan pegawai dengan perjanjian kontrak atau P3K bahasanya. Jadi bagaimana netralitas ASN dalam pemilu itu kita cermati. Request ini kan tentunya datang karena fakta empiris yang terjadi di lapangan, yang bisa disimpulkan secara umum netralitas itu sebenarnya masih jauh fakta di lapangan. Baik itu di daerah-daerah barat, di daerah timur Indonesia, hampir dikatakan sama semuanya. Fenomenanya hampir sama. Indikasinya apa misalnya? Indikasinya misalnya yang terjadi, satu, patut diduga masih banyak PNS yang bermain mata dengan politisi. Kedua, indikasinya, implikasi daripada main mata itu ketika dia gagal dalam proses main mata, mohon maaf, beberapa diantaranya mungkin tiba-tiba dinonjobkan. Malah yang paling miris sekali kasusnya, level eselon 1, terutama level eselon 2 itu tiba-tiba bisa nonjob. Ya memang secara
secara karir, secara regulasi karir, secara konseptual karir itu sebenarnya dari sisi konseptual teoritis itu tidak masuk akal. Tetapi normatifnya ini memberikan celah untuk itu karena penekanan yang namanya pejabat pembina kepegawaian itu masih diberikan kepada kepala daerah. Itu salah satu dua indikasi yang saya gunakan mengatakan bahwasanya netralitas itu masih jauh. Baiklah, untuk lebih rigid lagi kita mencoba untuk menguliti netralitas ASN dalam pemilu. Tentunya ketika kita membicarakan ini tentunya harus dipenuhi oleh beberapa landasan atau konsep dasar, baik itu dari sisi filosofis, kemudian yang kedua sisi sosiologis, kemudian sisi teoritis juga sangat penting sekali. Yang terakhir itu sisi normatif. Normatif sebagaimana bahasa saya tadi, harapan pemerintah pusat, elit di Jakarta, para pengambil kebijakan, yang notabene di sana ada pejabat politik, kemudian ada pejabat administratif. Mereka berkolaborasi mengeluarkan kebijakan publik yang berkaitan dengan ASN ini. Hasilnya seperti regulasi yang ada sekarang. Itu yang normatifnya. Kemudian secara filosofis, sebelum kita masuk kepada sisi teoritis, sebenarnya secara filosofis, kalau kita mencermati, ini tentunya rujukannya teoritis. Kenapa demikian? Karena sejak ada yang namanya terminologi administrasi negara, belum menjadi administrasi publik, Woodrow Wilson sudah salah satu presiden Amerika yang juga seorang akademisi. Woodrow Wilson dari sisi intelektualnya, kemudian pengalamannya, dia mengamati birokrasi di Amerika sekitar di era tahun 1800-an, mendekati tahun 1900-an, pertengahan tahun antara 1800 sekian sampai 1900 itu sudah mengamati gejala atau fenomena bagaimana hubungan administrasi negara dengan politik tadi. Yang notabene kalau kita hubungkan dengan teori politik, ini relasi namanya. Relasi. Jadi relasi itu sudah ada sejak zaman Woodrow Wilson di 1820-an, 1860-an. Kemudian gejala yang sudah ditangkap oleh Woodrow Wilson itu kemudian digagas olehnya. Kemudian diperkuat oleh Frank J. Goodnow juga. Jadi mereka membangun semacam konsep pemahaman bahwasanya harus ada pemisahan antara politik dengan administrasi negara. Tujuannya apa? Pendapat mereka bagaimana? Karena mereka berpendapat bahwasanya tidak lebih mudah melakukan eksekusi kebijakan daripada membuat kebijakan atau menyusun formulasi kebijakan. Pandangan mereka demikian, baik itu Woodrow Wilson maupun Goodnow. Dan ini diperkuat oleh Willoughby, Leonard Dewey, ya. Jadi intinya mereka berharap ada pemisahan yang tegas antara administrasi negara, pekerjaan-pekerjaan administrasi negara dengan pekerjaan-pekerjaan politik, pengambilan kebijakan. Dan mereka meyakini bahwasanya tidak lebih mudah pekerjaan mengeksekusi atau melaksanakan kebijakan dibandingkan membuat kebijakan. Nah, paradigma itu dalam administrasi negara dinyatakan sebagai old public administration. Nah, ternyata artinya apa? Berkaitan dengan netralitas ASN ini artinya apa? Jadi sebenarnya ASN di Indonesia itu mengerjakan tugas-tugas administrasi publik, tugas-tugas administrasi negara. Artinya mereka merujuk pada pendapatnya Woodrow Wilson dan Goodnow tadi, termasuk Leonard Dewey. Ya, tidak ada kata tidak, harus diberikan pemisahan sekat yang jelas. Mana kewenangan eksekusi, mana kewenangan melakukan formulasi kebijakan. Nah, ini harus dilakukan kalau bicara tentang kasus di Indonesia. Permasalahannya secara filosofis tadi,
banyak pakar, banyak orang-orang pintar, banyak profesor, banyak orang-orang memahami ilmu pemerintahan, memahami ilmu politik, memahami administrasi negara. Tapi belum dikerucutkan, dikristalkan dalam bentuk regulasi untuk pemisahan itu di Indonesia. Disinilah sebenarnya titik permasalahannya. Di sini titik permasalahannya. Sampai dengan hari ini. Sehingga sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang namanya ASN itu tetap fenomenanya mereka melakukan relasi dengan politik tersebut. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi. Sisi teoritis sudah mengatakan, termasuk sisi sosiologis. Relasi politik administrasi, relasi pelaku pengambil kebijakan dengan relasi pelaku eksekutor atau administrator, itu sebenarnya ujungnya itu adalah sumber daya. Sumber dayanya apa? Tidak hanya penyusunan regulasi, perizinan dan lain sebagainya yang bersifat administrasi, tetapi di sana ada kewenangan untuk mengelola anggaran. Baik itu levelnya di pusat maupun di daerah. Kewenangan mengelola anggaran ini diikuti tentunya keleluasaan untuk menggunakan anggaran. Di sana berarti ada take home pay, ada salary, ada keuntungan yang bisa didapat. Nah, itu permasalahannya, faktanya demikian. Kalau kita menggunakan rujukan teoritis tadi, hubungan politik dengan administrasi tadi, hubungan pelaku politik dengan pelaku administrasi tadi. Nah, ini sebenarnya benang merah yang saya katakan sejak kita merdeka belum pernah mengkristalkan regulasi yang memisahkan itu dengan bagus. Contohnya misalnya, pertanyaan saya mendasar sekali, yang sekarang sedang saya tulis, belum saya rampungkan, satu tema, penunjukan pejabat pembina kepegawaian, daerah maupun di pusat. Itu satu. Yang seharusnya kalau kita menggunakan pakem teoritis tadi, pejabat pembina kepegawaian yang notabene ASN tidak bisa bukan ASN, harus ASN. Dan ini akan semakin menguat dengan masalah yang kedua. Tadi masalah yang pertama. Masalah yang kedua. Kenapa sekretaris negara itu harus menjadi pembantu presiden? Kenapa? Padahal sebenarnya kalau kita bicara negara, dia berbeda dengan sekretaris kabinet. Seharusnya sekretaris negara ini adalah pejabat karir. Kalau menggunakan rujukan apa yang disampaikan oleh Woodrow Wilson dengan Goodnow dan Leonard Dwight tadi. Artinya apa? Sekretaris negara itu misalnya dia direkrut dari eselon 1 yang ada di pusat. Siapa yang ikut lelang, dia yang terbaik, dia dilantik menjadi sekretaris negara. Jadi pejabat pembina kepegawaian terakhir di tingkat pusat dalam negeri ini adalah sekretaris negara. Sekretaris kabinet oke lah, dia pembantu presiden murni. Jadi dia sifatnya pejabat politik. Sekretaris negara tidak bisa. Nah, itu konsep yang sebenarnya sudah lama saya tulis. Itu kalau tidak salah di kisaran tahun 2016, nanti saya akan kerucutkan menjadi sebuah tulisan yang memberikan rujukan terhadap bagaimana posisi sekretaris negara tersebut sebenarnya. Jadi sebenarnya dialah yang menjadi panglima ASN di Indonesia, pandangan saya. Nah, itu yang berkaitan dengan sebab-sebab netralitas ASN itu sangat sulit kita dapatkan di negeri ini. Kemudian juga selain masalah relasi tadi, di dalam administrasi negara sebagaimana disiplinnya mengatakan bahwa dia multidisiplin, interdisiplin. Di sana ada ilmu politik, di sana ada ilmu manajemen dan ekonomi. Sebagaimana cerita saya tadi, itu tidak hanya bicara tentang sumber daya, tapi ujung-ujungnya adalah anggaran. Yang paling menarik adalah teori sistem dan teori kelas. Karena kita berbicara organisasi, dalam hal ini institusi pemerintah, di sana ada level jabatan. Artinya apa? Itu pasti ada yang namanya klaster. Begitu baru masuk level pertama, dia memiliki kumpulan-kumpulan level pertama.
Diseleksi masuk ke level kedua. Direksi lagi masuk level yang lebih tinggi. Artinya apa? Teori kelas itu tetap berjalan. Dan itu bukan cuma bisa dikatakan sebagai fenomena, itu alamiah. Karena teori menyatakan demikian. Teori kelas itu masih relevan digunakan di dalam kelompok ASN. Nah, itu yang terjadi. Kemudian seiringan dengan teori kelas itu, tentunya kebutuhan kelas yang di bawah dengan kelas middle dan kelas elit berbeda. Termasuk akhirnya dia berimplikasi terhadap gaya hidup, berimplikasi terhadap bagaimana pelayanan kepada mereka. Apalagi kalau kita hubungkan dengan perilaku birokrasi. Nah, ini sebenarnya permasalahan mendasar kita, perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi ini bisa kita bukan berarti tidak bisa kita perbaiki. Nah, di sini sebagaimana saya singgung adalah teori sistem. Nah, teori sistem ini bagaimana hubungannya? Hubungannya kondisi yang katakanlah belum maksimal sekarang. Pertanyaannya akan muncul begini. Apakah sistem yang kita buat terlebih dahulu atau orang yang kita munculkan dulu sehingga sistem pengelolaan ASN menuju harapan yang netral itu bisa terwujud? Jawaban saya jelas. Orang terbaik harus muncul dulu. Orang-orang terbaiklah yang akan menciptakan sistem yang baik itu. Tidak ada kata lain. Jadi sistem yang bagus hanya bisa dibangun oleh orang-orang yang baik. Nah, PR terbesar kita, itulah kenapa senior-senior kita membentuk yang namanya sekolah-sekolah kader. Harapannya itu memunculkan orang-orang baik. Bukan sekedar baik, tetapi benar. Orang-orang baik, orang-orang benar, orang-orang yang bahasa saya SIPQ-nya bagus. Apa itu SIPQ? Spiritual question, intelligence question, emotional question, physically question. Dan satu lagi tambahannya, social question. Jadi itu kata kunci yang harus kita lakukan, yang harus kita wujudkan, yang harus kita upayakan untuk mewujudkan ASN yang netral itu. Satu, dari bahasa saya adalah sistem yang berkaitan dengan pejabat pembina kepegawaian siapa? Bahasa saya adalah sekretaris negara, sekretaris jenderal, sekretaris daerah. Jadi bukan lagi pejabat-pejabat politik yang menjadi pejabat pembina kepegawaian. Kalau mau membuat pemilahan yang tegas antara fungsi kewenangan administrasi dengan fungsi kewenangan politik yang berkaitan dengan formulasi kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membuat sistem itu bisa kita lakukan? Harus memunculkan orang-orang yang baik dan benar terlebih dahulu. Kalau belum muncul orang yang baik-baik, sistem itu tidak mungkin akan kita wujudkan. Dan yang ketiga sebenarnya yang paling menarik, yang sering saya sampaikan ke rekan-rekan, kalau ASN ini tidak punya suara, bargaining posisi, sampai kapanpun ini tidak akan bisa diwujudkan. Artinya apa? Memunculkan orang yang baik, mewujudkan sistem yang baik, tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin bisa kita wujudkan apabila kita tidak mempunyai kekuatan politik. Artinya apa? Artinya apa? Pensiunan ASN ini harus kita buatkan partai politik. Merekalah yang nanti akan menyuarakan itu. Karena di sana sudah berinteraksi yang namanya kepentingan politik. Sharing kepentingan di sana. Kalau tidak ada suara, tidak ada yang mengartikulasikan kepentingan ASN, tidak ada yang membackup, tidak akan terwujud sistem tersebut. Nah, itu tiga hal yang menjadi permasalahan mendasar berkaitan dengan fenomena netralitas ASN dalam pemilu. Mudah-mudahan melalui vlog ini dengan penyampaian saya tadi yang sudah didengar, dilihat oleh kawan-kawan,
bisa diteruskan, kemudian bisa direnungkan, yang nantinya harapannya dengan bersama-sama kita berupaya untuk mencapai apa yang namanya netralitas ASN dalam pemilu di negeri ini. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Brahmasati. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.